Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys, selamat pagi anak-anakku sekalian. How are you today? Baik semuanya ya. Kita masuk kembali dalam pelajaran bahasa Inggris ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kalimat perintah, instructing di halaman 58 di buku paket kamu. Ungkapannya tentang instructing, yaitu instruksi. Ya, ada imperative sentence-nya, ada kalimat perintahnya. Ya. Di halaman 60 masih diberikan contoh-contoh ya bagaimana kalimat membuat kalimat perintah. Intinya letakkan saja kata kerja dasarnya, kemudian objeknya itu apa? Close the door, open the door, sit down please, ya eat drink your milk, ya eat your eat your dinner dan seterusnya. Tinggal kita gunakan kata kerja dalam bentuk pertama atau kata kerja dasar. Kita sebut dengan verb base. Apa namanya? Verb base. Good. Yap, ya. Ini verb base. Nah, di halaman 60 itu the dishes ya, mencuci peralatan makan. Kemudian itu mengganti lampu yang broken lamp, lampu yang putus. Kemudian ada little brother, bermain dengan little brothernya. Ini kalimat-kalimat yang digunakan dalam bentuk imperatif, instructing, ya, bentuk perintah. Ya. Oke. Di halaman 61 sekarang activity 8 ya. Activity 8 itu ada percakapan biasa, dialogue, friend with the other friends ya. Where are you going? I'm going to an orphanage in the suburb. Mau pergi kemana kamu? Saya akan pergi ke orphanage, itu panti asuhan. Ya, in the suburb, suburb itu pinggiran kota. Ya, di pinggiran kota. What will you do there? Apa yang akan kamu lakukan di sana? Mau ngapain ke panti asuhan? Orphanage itu biasa digunakan anak yatim. Orphanage itu tempat tinggal mereka, maka disebut dengan panti asuhan. Do you want to go with me? I would like to give this donation to them. Saya ingin memberikan donation. Donasi ini sudah jadi bahasa Indonesia. Donasi itu bantuan, amal, ya, to them, kepada mereka. Do you want to go with me? Apakah kamu mau ikut dengan aku, dengan saya? It seems interesting. Ini sepertinya menarik. Oke, let's go. Ayo kita pergi. Ya. Kemudian, what a nice weather. Udara yang cerah. Ya. Let's play badminton. Kita main badminton yuk. Let's ini kan asal katanya bahasa Indonesia itu nyok. Kalau kamu bilang apa kemarin? Kui. Ya, good. Kui. Yuk. Ya, kui. Ya, oke. Let's play badminton. Ya. Cuacanya cerah, tidak terlalu banyak angin, ya. Kemudian mengajak bermain bulu tangkis. That's a good idea. Itu ide yang bagus. I'm going to take my racket and shuttlecock. Ya, saya akan mengambil raket saya and shuttlecock. Nah, ini shuttlecock. Kita itu enak aja bilangnya. Apa? Cock. Dalam cock itu ayam ya, shuttle itu bulu ya. Bulu ayam yang dibuat untuk bermain bulu tangkis, yang dikemas ya, dibuat ya, kemudian menjadi alat untuk permainan bulu tangkis. Tapi kalau di kita menyebutnya cock saja. Asalnya dalam bahasa Inggris adalah shuttlecock. Jadi nanti kalau kamu jadi pemain bulu tangkis, jangan minta cocknya, shuttlecock ya. We'll meet again in the court in 10 minutes. Kita akan bertemu kembali di lapangan pada 10 menit lagi. Sure, I will be waiting for you there. Ya, saya akan menunggu kamu di sana. Banyak ya. Nah, sekarang expression. Nah, dari ungkapan-ungkapan di atas, apa yang akan kita pelajari? Nah, yaitu inviting. Apa inviting? Mengundang. Ya, mengundang atau mengajak. Kayak tadi kan mengajak ikut memberikan donasi sumbangan ke panti asuhan, mengajak bermain bulu tangkis. Nah, itu inviting, ajakan atau undangan. Ya, ajak-ajak ya, kalau mau makan ajak banana. Oke, ya. Itu banyak. Tadi ada let's play badminton, you want to go with me. Itu adalah inviting, ajakan. Nah, ya, jadi inviting di sini dalam kotak sudah disediakan kalimatnya cukup banyak. Nah, ada let's do our pair walk this afternoon. Ya, pokoknya seringnya kalimat kalau untuk mengajak itu ada let's. Let itu singkatan dari let us. Ya, let us. Mari kita. Ya, disingkat let's. Us, ingat bentuk objek dari we, our, us. Ya, let's do our pair walk in this afternoon. Mari kita kerjakan pair walk, tugas bersama kita in this afternoon. Ya,
Jadi sore ini. Sure, no problem, tentu jawabannya. Ya, kalau accepting, apa accepting? Menerima. Jadi diajak menerima, itu namanya acceptingnya begitu. Sure, no problem. Yuk, nggak masalah. Kemudian let's browse the material for our paper in the library. Mari kita browse, biasanya digunakan di internet, tapi di sini juga mencari di perpustakaan namanya browsing. Mari kita browse, kita mencari material, apa material? Ya, bukan material, barang-barangnya, bahan-bahannya, ya, for our paper in the library, untuk apa namanya paper tugas kita, paper ya, bikin tugas in the library, di perpustakaan. Good idea, let's go now. Ide yang bagus, mari kita pergi sekarang. Why don't you join our study club? Mengapa kamu tidak? Apakah kamu mau ikut dengan klub belajar kita? I'd love to, saya akan suka. Thank you, terima kasih. Would you go to the party with me? Maukah kamu pergi ke pesta bersama saya? Sure, thank you. Oh, pesta bro, ya, makan-makan, ya, mabar, makan bareng. Ya, oke. Itu tadi accepting. Di sebelahnya ada declining. Ini lawan dari accepting ada declining. Kalau accepting tadi menerima, declining berarti menolak. Good, ya. Menolak. Ini kalau menolak, I'd love to, saya suka, but I'm very tired. Ketika diajak mengerjakan PR bareng-bareng atau tugas bersama bareng-bareng, dia mengatakan I'm very tired. Saya sangat lelah. Tired. Apa tired? Lelah, letih, lesu, loyo, letoy. Oke. Let's do it tomorrow. Ngerjainnya besok aja deh. Ini tipe kamu, ini tipe kamu nih ya, tipe kamu ya. Mesti dikasih disuruh siapa nih? Ya, mesti ya dikasih vitamin biar semangat. Ya. Mesti dibilangin Bang Jago. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ya, sorry I have to meet the principal now. Sebelahnya lagi yang bawah, maaf saya tidak bisa, saya harus bertemu dengan principal. Apa principal? Ya betul, kepala sekolah, principal. Sorry, I've already joined Maya Studies Club. Maaf, saya sudah ikut dengan kelompok belajarnya Maya. Diajak sudah ikut ya. Kemudian I love to, but I have promised to go with Andin. Saya senang, tapi saya sudah punya janji dengan Andin, gak bisa ikut pesta ya. Ini expression, ungkapan untuk mengundang ya. Let's do our work this afternoon. Let's study together. Kita belajar bareng yuk. Temen kamu mungkin nggak bisa. Kalau bisa bilang sure. Oke, I love to. Saya suka. Oke, I agree. Tapi kalau tidak suka, I'm sorry. Kalau tidak bisa. Itu yang digunakan untuk ungkapannya. Baik ya. Kita bergeser di halaman 64 ya. 64 ya, activity 11. Nih. Ya, ada percakapan. Kita baca dulu. Maem bukan maem ya, maem makan atuh. Ma'am, may I go to school clinic now? I feel dizzy. Izin sama gurunya mungkin. Ma'am di sini panggilan untuk bu guru. Jadi kalau ibu guru, Bu Hajijah, Bu Nabila, Bu Silva, Bu Yuli panggilnya ma'am. Ya, kalau Pak Nanang, Pak Alpu dalam bahasa Inggris panggilnya sir. Ya, ma'am. Ya, ma'am, may I go to school clinic now? Boleh saya pergi ke klinik sekolah? Ya, ke ruang kesehatan sekolah sekarang. I feel dizzy. Saya merasa dizzy. You know dizzy? Dizzy itu ya kayak demam. Ya, agak panas dingin. Enak loh kalau panas dingin. Kalau panas aja nggak enak ya. Sure, please ask one of your friend to accompany you. Silakan nak. Please ask one of your friend. Tolong ajak salah seorang teman kamu to accompany you, buat nemenin. Ya, diantarlah sama temennya. Jangan sampai nanti ya lagi jalan kemudian jatuh, kubrak, pingsan ya, akhirnya kena kolorna. Oke, yep. Ya, nomor 2. Where is Dona? Di mana Dona? Tahu Dona? Dona itu makanan yang bulat, tengahnya bolong ya, Dona ya. Why is she not here? Mengapa dia tidak di sini? Is accompanying her mother to see a doctor. Dia menemani ibunya untuk menemui dokter, mau berobat rupanya. She may be arriving late. Dia mungkin akan datang terlambat. Oke, nomor 3. Happy birthday. Selamat ulang tahun Kinar. May all your dream come true. May itu artinya bisa semoga ya. Semoga semua mimpi kamu menjadi kenyataan. Thank you Randy. Terima kasih Randy ya.
Nah, apa yang kita pelajari dari kalimat-kalimat ini, nah? Di halaman 65 expressionnya adalah asking for permission, yaitu minta izin. Permisi bahasa Inggris ternyata permission. Ya, oke. Jadi minta izin, ya. Ini banyak minta izin cara penggunaannya. Itu biasa diberikan diberikan contoh-contohnya. Ada banyak di dalam kotaknya. Asking for permission, meminta izin, kemudian giving permission. Itu respondingnya ada dua. Ada giving permission, memberikan izin. Ada declining permission, menolak izin. Ya, ada yang dikasih izin, ada yang tidak diizinkan. Ya, itu respondingnya. Tentu saja ketika ada orang minta, jawabannya dua, diberi atau ditolak. Ya, kayak kamu menembak, diterima atau ditolak. Lebih sering ditolak. Ya, jangan nembak sembarangan. Ya, oke. May I use your dictionary, please? Bolehkah saya menggunakan kamus kamu? Boleh pinjam kamusnya nggak? Giving permission. Kalau temennya ngizinin, sure, here it is. Boleh nih kamus saya. Baik sekali. Kalau nggak ngizinin, declining permission, dia tolak. Dia dia mungkin sedang mempergunakan. Sorry, I'm using it now. Maaf, saya lagi pakai. Makanya bawa kamusnya, pinjam mulu ya. Oke, bawa kamus. Oke, good. Can I turn on the TV, Mom? Bu, boleh nggak saya menyalakan, turn on, menghidupkan ya TV, Mom, mau nonton TV, dihidupkan TV-nya. Yes, of course. Mungkin sudah belajar, sudah sholat, sudah makan, kata ibunya, silakan ya, silakan ya. Nah, tapi kalau tidak diizinkan, bagaimana ucapan ibunya? Sorry dear, maaf sayang, you should study now. Waktunya kamu belajar, belum boleh nonton televisi ya. Akhirnya main HP. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god ya. Do you mind if I sit here? Apakah kamu keberatan? Bolehkah saya duduk di sebelah sini ya? Not at all, please. Nggak apa-apa, rapopo silakan. Itu kalau dikasih. Kalau nggak boleh, sorry, it's already occupied. Maaf, sudah ada yang pesan. Oh, mungkin ini restoran. Jadi ada yang reserve duluan, occupied. Sudah ada yang pesan. Sudah ada yang menempati. Mungkin lagi pipis atau lagi keluar. Nggak boleh kamu dudukin. Oke, ya. Apalagi ada orang duduk, kamu dudukin. Nggak bisa dipangku. Ya, diangkut nggak boleh dipangku. Ya, oke. Could I submit the assessment tomorrow morning? Bolehkah saya menyerahkan, menyerahkan ya assessment tugas tomorrow morning, besok pagi. Oke. But before the bell ring. Tapi ingat, sebelum bell berbunyi, sebelum masuk kelas silakan ketemu Pak Nanang, ketemu yang lainnya, serahkan tugasnya. Sorry, but you have to submit it today. Nggak bisa besok, harus hari ini juga bro. Sis, harus hari ini. Oke. Sorry Bang Tiago, nggak bisa ya. Oke. Would you allow me to lead the meeting? Ya. Bolehkah saya? Apakah Bapak mengizinkan saya meninggalkan rapat ini? Boleh permisi keluar dari rapat ini? Sure, you may leave. Boleh, kamu silakan pergi, silakan keluar. Sorry, but the meeting is very important. Gak boleh tinggalin rapat ini karena rapatnya sangat penting ya. Jadi ini expression yang digunakan untuk meminta izin. Oke ya, dengan may, dengan can itu ya awalnya. Nah, kemudian ada modal di grammarnya, di struktur aja modal may. Ya, modal itu kata kerja bantu, may arti bolehkah. Ini banyak ya karakteristiknya ya. Ini banyak sekali. Di halaman 66 itu ada may I go camping, Mom? Ya, bolehkah saya pergi camping, Bu? Pergi berkemah, ya minta izin sama ibunya. You may turn on the fan. Kamu boleh menghidupkan fan, kipas ya. Itu yang pertama adalah untuk izin. Ya, dicatat di halaman 66 yang pertama itu express permission, untuk meminta izin. Penggunaan dari apa? May. Yang kedua, to express probability, untuk mengungkapkan probability, kemungkinan. Mungkinkah? Ya, mungkin. Ya. Example, Andy might feel sad if you move to another town. Andi mungkin akan merasa sedih, sedih nih, if you move to another town, jika kamu pindah ke kota yang lain. Jadi mungkin artinya. Yang pertama tadi apa artinya? Bolehkah, untuk meminta izin. Yang kedua, mungkin. Dan yang ketiga, wishes, untuk menjadi harapan. May all your wishes come true. Semoga semua keinginan kamu menjadi kenyataan. Ini namanya wishes. Jadi dicatat tuh, permission. Apa permission? Minta izin. Kemudian probability, kemungkinan.
sesuatu bisa terjadi, ya, yang kamu perkirakan. Dan yang terakhir adalah wishes, untuk menyatakan harapan. Oke nah, ya, di kelas 8 saya bisa mengerti untuk materi ini, ya. Mudah kalau kalian mau pelajari kembali dan tinggal ditonton lagi video yang membahas tentang materi yang Pak Nanang sampaikan hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.